Baik, perkenalkan di sini nama saya Ika Dakwahina Ristia dengan NIM 20055551124. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular queue. Yang pertama yaitu pengertian dari circular queue. Circular queue merupakan suatu struktur data linear di mana pengoperasiannya dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Dan posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama untuk membuat bentuk lingkaran. Selanjutnya itu konsep kerja dalam circular queue, di mana ada NQ dan DQ. NQ merupakan proses memasukkan nilai ke dalam circular queue, sedangkan DQ merupakan proses untuk mengeluarkan nilai dari circular queue. Nilai yang pertama dimasukkan akan menjadi indeks terdepan atau first, dan nilai yang terakhir dimasukkan akan menjadi indeks paling belakang atau rear. Nilai yang dimasukkan ke dalam circular queue bergantung pada jumlah indeks dan apakah indeks tersebut masih kosong atau telah diisi dengan nilai lain. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di sini, di mana terdapat circular queue yang memiliki batas 5 indeks yang dimulai dengan angka 0 karena array selalu dimulai dengan 0. Di sini akan dilakukan proses NQ, yaitu memasukkan nilai ke dalam circular queue. Di sini akan memasukkan nilai 2, di mana nilai 2 akan terdapat dalam indeks 0 yang sekaligus bertindak sebagai front dan rear. Selanjutnya dilakukan proses NQ lagi, yaitu dengan masukkan nilai 4, di mana nilai 4 akan berada pada indeks 1, dan nilai 4 akan bertindak sebagai rear, dan front tetap pada indeks 0, yaitu nilai 2. Selanjutnya, dilakukan proses NQ lagi dengan masukkan nilai 6, di mana nilai 6 terdapat dalam indeks 2, dan nilai 6 bertindak sebagai rear. Selanjutnya, dilakukan proses NQ dengan masukkan nilai 8, di mana nilai 8 berada pada indeks 3, dan 8 bertindak sebagai rear. Lalu, dilakukan proses DQ, yaitu mengeluarkan nilai dari circular queue. Karena merupakan Q, maka nilai yang dikeluarkan yaitu nilai yang pertama kali dimasukkan, yaitu yang berada pada indeks 0. Di mana 2 dikeluarkan dan indeks 1 atau nilai 4 akan bertindak sebagai front dan rear tetap pada indeks 3 yaitu nilai 8. Selanjutnya dilakukan proses DQ lagi, di mana nilai 4 dikeluarkan dan yang bertindak sebagai front sekarang yaitu nilai 6 dan rear tetap pada indeks 3 yaitu nilai 8. Lalu dilakukan proses NQ lagi, di mana di sini memasukkan nilai 10. Dan 10 terdapat di indeks 4, di mana 10 ini langsung bertindak sebagai rear. Lalu dilakukan proses NQ lagi, yaitu nilai 12, di mana nilai 12 ini akan masuk ke indeks 0 karena merupakan circular queue. Dan indeks 0 telah kosong, maka dapat diisi oleh nilai 12. Dan nilai 12 ini bertindak sebagai rear, dan frontnya tetap di indeks 2, yaitu nilai 6. Baik, di sini untuk kode programnya sendiri menggunakan bahasa C++. Baik, langsung saja saya jelaskan. Di sini pertama terdapat struct queue, di mana fungsi struct ini merupakan fungsi yang di dalamnya berisi elemen-elemen terkait. Di mana dalamnya ini terdapat integer rear dan front, lalu integer size, dan juga integer array. Di sini juga terdapat q yang berisikan integer s, lalu dalamnya ada front sama dengan rear sama dengan -1, dan size sama dengan s. Lalu array sama dengan new integer pada array ke s. Di sini juga terdapat fungsi void NQ
yang digunakan untuk melakukan NQ atau memasukkan data. Di sini juga terdapat integer DQ, yaitu untuk mengeluarkan data, dan void display Q untuk menampilkan data yang ada. Lalu kita masuk pada fungsi untuk membuat circular queue, di mana di sini void Q berdasarkan n, yaitu digunakan untuk NQ, melakukan operasi NQ. Di sini menggunakan fungsi if jika front sama dengan 0 dan rear sama dengan size min 1, maka rear sama dengan front min 1 modulo size min 1. Lalu maka akan menampilkan output Q is full, karena Q yang ada sudah penuh, lalu akan di return. Namun jika front sama dengan min 1, maka front sama dengan rear sama dengan 0, dan array ke rear sama dengan value. Lalu namun jika rear sama dengan size min 1 dan front tidak sama dengan 0, maka rear sama dengan 0, lalu array ke rear sama dengan value. Namun jika tidak ada yang memenuhi nilai di atas, maka rear akan terus ditambahkan atau rear plus plus, dan array ke rear sama dengan value. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengeluarkan elemen dari circular queue, di mana integer Q ini ada di Q. Menggunakan fungsi if, yaitu if front sama dengan min 1, maka output yang keluar yaitu is empty, karena front setidaknya berada pada indeks 0. Lalu di sini ada integer data sama dengan array ke front. Array ke front sama dengan min 1. Jika front sama dengan rear, maka front sama dengan min 1 dan rear sama dengan min 1. Namun jika front sama dengan size min 1, maka front sama dengan 0. Namun jika tidak ada yang memenuhi nilai di atas, maka front akan terus ditambahkan, yaitu front plus plus. Lalu data ini akan di-return kembali. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan elemen yang ada pada circular queue, di mana sini menggunakan void queue, display queue. Di sini menggunakan fungsi if juga, di mana if front sama dengan min 1, maka akan muncul Q is empty, karena sama seperti tadi, front setidaknya ada pada indeks ke 0. Lalu di sini menggunakan fungsi if rear lebih dari atau sama dengan front, maka dilakukan fungsi perulangan for. Di sini for integer i sama dengan front dan i kurang dari sama dengan rear, lalu i plus plus. Di sini akan menampilkan output nilai dari array ke i. Namun jika tidak ada yang memenuhi fungsi if di atas, maka di sini akan dilakukan perulangan for lagi, di mana integer i sama dengan front, i kurang dari size, dan i plus plus. Di sini akan menampilkan output nilai dari array ke i, dan dilakukan perulangan for lagi, di mana integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan rear, dan i plus plus. Di sini juga akan menampilkan output nilai dari array ke i. Lalu kita masuk ke fungsi main, di mana q key sama dengan 5, yaitu artinya nilai maksimum dari circular queue yang ada, yaitu 5. Di sini terdapat Q and Q, di mana ini berguna untuk memasukkan nilai ke dalam circular queue tersebut, yang dimana di sini yang dimasukkan adalah nilai 2, 4, 6, dan 8. Lalu akan
ditampilkan pada output. Dan di sini terdapat output yang akan menampilkan nilai dari circular queue yang akan di-DQ atau dikeluarkan. Lalu di sini akan menampilkan lagi nilai dari circular queue yang masih tersisa setelah nilai sebelumnya di-DQ. Lalu di sini akan terdapat proses NQ lagi atau masukkan data lagi, di mana yang dimasukkan yaitu nilai 10 dan 12. Lalu akan ditampilkan kembali. Untuk lebih jelasnya, bisa langsung saja melihat outputnya. Baik, di sini terdapat elemen in circular QR 2, 4, 6, dan 8, di mana sama seperti yang telah dimasukkan tadi. Lalu delete value ini merupakan nilai yang dikeluarkan dari circular queue di sini, di mana yang dikeluarkan yaitu 2 dan 4. Lalu di sini elemen in circular queue are 6, 8. Di sini menampilkan nilai circular queue yang ada setelah nilai 2 dan 4 dikeluarkan, yaitu tersisa nilai 6 dan 8. Lalu di sini akan menampilkan nilai yang telah dimasukkan lagi, yang dimana sudah dijelaskan tadi, yaitu nilai yang dimasukkan adalah nilai 10 dan 12. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.